Shalom keluargaku, kita bersyukur pada Minggu tanggal 8 November 2020 kita boleh melaksanakan ibadah Minggu kita. Kita menyanyikan pujian, Kau telah memilihku. kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat penyertaan-Mu kepada setiap pribadi kami masing-masing.
Pagi hari ini Tuhan, kami boleh melaksanakan ibadah kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap pribadi kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita menyanyikan pujian sukacita kita yang berkata, bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Kita akan membacakan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yohanes pasal 13 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Sekali lagi, Yohanes pasal 13 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Bukan tentang kamu, semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Amin. Amin. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi kita menyanyikan pujian, firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat
Shalom, selamat pagi, salam sehat keluargaku. Berjumpa kembali dalam ibadah di bulan November ini. Kita sudah memasuki minggu yang kedua. Sebelum kita belajar bersama kebenaran firman Tuhan, melanjutkan apa yang menjadi komitmen kita untuk menyelesaikan Injil Yohanes di tahun 2020 ini. Sebelumnya saya mau menyampaikan, saya selaku Gembala Sidang mewakili segenap keluargaku, segenap jemaat GBI Kedu Ungaran, menyampaikan terima kasih kepada Bapak Adi Samuel yang sudah bersama-sama dengan kami selama 2 tahun ini selama 2 tahun. Puji nama Tuhan, ada kabar baik keluargaku bahwa Bapak Adi Samuel dipanggil untuk melayani Tuhan di wilayah Sleman, tepatnya di Perintisan di Talun, itu kaki Gunung Merapi. Kita terus berdoa supaya Pak Adi Samuel terus dipakai Tuhan secara luar biasa di ladang pelayanannya. Dan mari kita terus mendukung dalam doa untuk rencana pernikahan asisten Gembala Sidang Mas Yosef yang akan dilaksanakan di tanggal 12 November. Tinggal menghitung hari. Saat ini Mas Yosef sudah ada di Pemalang, terus kita doakan supaya berjalan dengan baik. Tak lupa, selaku Gembala Sidang, saya juga berterima kasih untuk semua keluargaku yang sudah mendukung untuk pengadaan pastori yang kedua. Pastori yang akan nanti ditempati oleh keluarga Pak Yosef. Senin depan, Senin bukan Senin besok, tapi Senin tanggal 16, kedua mempelai ini akan kembali ke Ungaran dan menempati pastori yang kedua. Sekali lagi terima kasih untuk dukungan doa, dana bagi tersedianya pastori yang kedua. Keluargaku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita sampai di pasal yang ke-13, ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Mari kita akan melihatnya. Saya akan membaca di versi yang lain supaya kita mendapatkan gambaran selain dari versi bahasa Indonesia baku. Mari kita melihatnya. Dalam bahasa Indonesia baku tertulis demikian, bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Nah, kita bandingkan dalam versi firman Allah yang hidup supaya kita lebih mudah mendapatkan gambaran apa yang sebenarnya Tuhan Yesus bicarakan. Ayat yang ke-18 demikian. Aku tidak mengatakan hal-hal ini kepada kalian semuanya. Sekali lagi, aku tidak mengatakan hal ini kepada kalian semuanya. Nanti kalau kita membandingkan dengan beberapa versi yang lain, di sana ada tertulis, aku tidak membicarakan tentang kalian semuanya. Artinya, Yesus sedang membicarakan salah satu di antara murid-murid pada waktu itu. Keluargaku, sekali lagi nanti kita akan melihat di perikop yang pendek ini, ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-20, seperti yang sudah dibacakan oleh petugas tadi. Keluargaku, menyesal biasanya terjadi di belakangan. Entah itu karena, entah itu sebelumnya sudah kita bisa memprediksi, sebelumnya ada orang yang memberitahu, sebelumnya ada orang yang mengingatkan, tetapi kita terus melanggarnya sehingga kita mengalami hal yang tidak kita inginkan, lalu kita menyesal, aduh, kenapa kemarin saya tidak mendengarkan nasihat ini setelah terjadi hal yang tidak baik. Seandainya tahu, seandainya tahu. Nah, bagian ini kita belajar kemahatauan Tuhan Yesus dan menggunakannya untuk mengasihi murid-muridnya. Keluargaku, seandainya keluargaku tahu bahwa akan ada peristiwa yang akan menimpa saya yakin karena keluargaku mengasihi saya dan keluargaku mengetahuinya, ini bukan peramal ya, seandainya mengetahuinya sebelumnya, tentu karena cintanya keluargaku akan memberitahu saya supaya saya berhati-hati. Kalau seandainya keluargaku tahu bahwa jalan, misalnya jalan menuju ke Ambarawa itu sangat berbahaya, pasti mengingatkan saya karena cintanya, kasihnya keluargaku kepada saya. Nah, di bagian ini demikian juga keluargaku. Tuhan Yesus menggunakan kemahatauannya untuk mengasihi murid-muridnya. Untuk mengasihi murid-muridnya. Dengan bahasa lain, Yesus mengasihi murid-muridnya dengan menggunakan kemahatauannya untuk menyampaikan sesuatu.
Mengapa Yesus menggunakan kemahatauannya menyampaikan hal yang belum terjadi kepada murid-muridnya pada waktu itu? Ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Ini perikop pendek tetapi sebenarnya padat sekali keluargaku. Ada beberapa tema yang bisa dikupas, tetapi saya mau melihat dari tujuan kenapa Tuhan Yesus menggunakan kemahatauannya untuk mengasihi murid-muridnya. Yang pertama adalah Yesus menggunakan kemahatauannya untuk mengingatkan murid-muridnya, secara khusus Yudas. Seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa Yesus tidak membicarakan keseluruhan murid-muridnya di ayat yang ke-18. Bukan tentang kamu semuanya. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Yudas. Yesus tetap memberikan kesempatan Yudas menggunakan hak pilihnya, kehendak bebasnya. Dan karena Yesus mengasihi Yudas, maka Yesus mengingatkannya juga di perikop ini. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumit terhadap aku. Ada di antaramu yang akan mengangkat tumit melawan aku. Dengan bahasa yang lugas yang sudah kita tahu jalan ceritanya adalah ada di antaramu yang akan mengkhianati aku. Tetapi bagian yang pertama yang kita bisa melihat, dan saya bersyukur sekali sebenarnya, yaitu bahwa Tuhan Yesus tahu siapa yang dipilih. Tuhan Yesus sangat-sangat tahu 12 murid yang sudah dipilihnya dan menemaninya selama 3 tahun lebih ini. Bahkan minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus tahu detail murid-muridnya. Tahu. Ini berbeda dengan iblis. Beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya kepada saya, bedanya hantu dengan Tuhan gitu ya. Ya, bedanya lawannya. Kalau saya menjawab singkat, saya masih ingat pelajaran sekolah minggu saya. Tuhan dibalik menjadi hantu, kira-kira gitu kalau pengejaannya. Tuhan hantu. Lawannya Tuhan ya hantu atau ya iblis lah dengan bahasa yang lain. Berbeda dengan iblis. Iblis tidak maha tahu sebenarnya. Iblis itu menduga, iblis itu memprediksi, iblis itu menyiapkan jebakan supaya kita terjebak di sana, mengikuti apa permainannya iblis. Tetapi Yesus adalah Tuhan yang maha tahu. Tahu persis keberadaan murid-muridnya, tahu persis keadaan kita, bahkan tahu persis hati kita. Tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tahu masa depan kita. Dan mengingatkan minggu yang lalu kita belajar, Yesus tahu bahwa kaki murid-muridnya kotor dan harus dibasuh, dibersihkan. Karena tahu maka Tuhan Yesus mengingatkan secara halus terhadap murid-muridnya, secara khusus pada Yudas. Ingat, ini tindakan yang luar biasa keluargaku. Yesus tidak serta-merta mempermalukan Yudas. Ada tindakan Yesus mengingatkan muridnya yang lebih keras lagi. Ketika mengingatkan Petrus, bahkan Tuhan Yesus menegurnya keras sekali, nyala engkau iblis. Tetapi untuk Yudas, di perikop ini, Yesus sangat mengasihinya dan Yesus mengingatkan secara halus. Bukan berarti yang halus itu tidak penting keluargaku. Justru yang halus kadang-kala itu berbicara tentang hidup dan mati. Berbicara tentang hal yang sangat penting. Sehingga perlu kepekaan untuk mencerna peringatan yang halus, teguran yang halus. Perlu keberanian untuk bertobat karena disinilah sebenarnya Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan kepada Yudas. Iya, mungkin Yudas akan menggenapi apa yang dituliskan di Perjanjian Lama untuk mengkhianati Yesus. Ini menggenapi apa yang dituliskan oleh Daud, bahwa sahabatnya yang makan roti bersama-sama dengan dia akan memberontaknya. Kira-kira Daud waktu itu membicarakan tentang Ahitohel yang memberontaknya. Tetapi itu dipakai Tuhan Yesus untuk menggambarkan dan itu akan tergenapinya. Tetapi Yudas tetap mempunyai kesempatan seperti murid-murid yang lain. Ingat keluargaku bahwa yang mengkhianati Yesus bukan hanya Yudas. Petrus pun mengkhianati. Dan Yesus mengingatkannya di sini. Dengan bahasa yang mudah bagi saya adalah sekalipun Yudas nanti akan mengkhianati, Yesus masih menerima dia ketika Yudas akhirnya sadar dan bertobat seperti Petrus. Sehingga diperlukan keberanian untuk bertobat
ketika akhirnya nanti mengetahui. Ada film lama, ini judulnya Time Machine, jadi mesin waktu. Cerita singkatnya adalah ketika pacarnya, misalnya ya ada seorang, di film itu ada seorang pria yang mempunyai kekasih, dan kekasihnya itu terbunuh ketika sedang kencan, sedang berjalan berdua, terbunuh oleh karena dirampok. Nah, karena pacarnya yang cowok ini pintar, dia membuat mesin waktu untuk mengubah jalan ceritanya. Jangan sampai pacarnya terbunuh, dia mengulangi lagi. Tapi ternyata sekalipun diulang, pacarnya mati juga. Diulang lagi, tetap aja pacarnya mati juga. Dengan cara yang lain atau di tempat yang lain dengan cerita yang sedikit yang lain. Nah, bagi saya, kalaupun Yudas tetap mengkhianati Yesus, bukan berarti itu akhir hidupnya sebenarnya. Yesus di sini menggunakan kemahatauannya untuk mengingatkan Yudas. Pelajaran yang pertama bagi kita adalah, terimalah nasihat, terimalah firman Tuhan, terimalah teguran halus, terimalah peringatan yang disampaikan kepada kita. Itu tandanya seperti Yesus masih mengasihi Yudas, itu tandanya orang masih mengasihi kita dengan mengingatkan, menegur secara halus bagi kita. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari, mengapa Yesus menggunakan kemahatauannya menyampaikan hal yang belum terjadi ini? Yaitu untuk meneguhkan. Kalau yang pertama untuk mengingatkan Yudas, yang kedua tujuannya adalah untuk meneguhkan selain Yudas, murid-murid yang lainnya. Ayat 19, aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Yesus ingin meneguhkan, menguatkan murid-murid yang lain juga. Tuhan Yesus tidak membicarakan tentang semuanya. Tuhan Yesus menyampaikan apa yang akan terjadi. Dalam waktu dekat akan terjadi. Karena Tuhan Maha tahu. Bahkan Yesus pun mengatakan Tuhan menggenapi detail apa yang sudah dinubuatkan. Dengan kemahatauannya, Yesus menggenapi semuanya. Tanpa meleset dari nubuat itu. Sehingga Tuhan Yesus juga tahu bahwa murid-murid akan menjadi kacau ketika waktunya itu telah tiba. Penggenapan itu sudah final, maka Yesus tahu bahwa murid-muridnya akan kacau secara iman, kacau dalam pendirian, akan mengalami ketakutan. Nah, Yesus menggunakan kemahatauannya dengan menyampaikan hal yang belum terjadi, supaya ketika nanti murid-murid akhirnya sadar, akhirnya ingat apa yang sudah Yesus sampaikan di perikop ini. Akhirnya murid-murid ngeh dengan apa yang sedang terjadi. Tujuannya adalah supaya mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang Maha Tahu. Mereka sadar bahwa iya ya, ternyata Guru dan Tuhan kita sudah mengingatkannya. Dan mereka akan percaya kepada Yesus. Ini selaras dengan keseluruhan tujuan dari Rasul Yohanes menuliskan Injil Yohanes ini. Kalau kita bandingkan di dalam pasal yang ke-20 ayat yang ke-31, di situ adalah tujuan kenapa Injil ini dituliskan. Supaya akhirnya kamu percaya. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang Maha Tahu, dan menggunakan kemahatauannya untuk meneguhkan, untuk menguatkan kita. Bagi kita yang kedua ini, kita bisa belajar setiap hal yang terjadi semestinya menjadi alasan untuk kita semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Lebih-lebih ketika kita melihat tergenapinya apa yang kita doakan, semestinya ini menjadi alasan kita semakin percaya seperti murid-murid pada waktu itu. Ketika engkau sudah menyadarinya, percayalah bahwa aku sudah menyampaikannya sebelumnya. Bagian yang terakhir, keluargaku, mengapa Tuhan Yesus menggunakan kemahatauannya untuk menyampaikan hal yang belum terjadi? Yang pertama tadi, untuk mengingatkan Yudas. Yesus tetap mengasihi Yudas dan memberi kesempatan Yudas untuk bertobat. Sekalipun tetap mungkin akan mengkhianati. Tapi Tuhan tidak menghendaki Yudas mati konyol dengan bunuh diri.
Dan Petrus menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk bertobat. Yang kedua tadi kita sudah belajar untuk meneguhkan dan menguatkan murid-murid yang lain yang imannya tergoncang dengan peristiwa besar itu. Yaitu ketika diharapkan akhirnya murid tahu dan mengingat bahwa Yesus sudah menyampaikannya. Yesus Maha Tahu sudah menyampaikannya. Dan yang ketiga adalah untuk menghiburkan murid-murid. Perhatikan ayat yang ke-20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Keluargaku yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus melihat jauh ke depan. Murid-murid telah meninggalkan semuanya, pekerjaannya, meninggalkan keluarganya sementara, mengikut atau menjadi murid Tuhan Yesus, mengikuti kemanapun Yesus pergi. Ini bagi dunia adalah hal yang konyol yang diambil oleh murid-murid Tuhan Yesus. Ini bagi dunia adalah jalan menuju kemiskinan. Jalan menuju pada tanpa ada harapan. Sebentar lagi Yesus meninggalkan mereka. Pertama, Yesus mati di kayu salib, kemudian murid-murid akan mengalami peristiwa besar berikutnya, yaitu kebangkitan. Setelah itu Tuhan Yesus akan bersama-sama dengan murid-murid selama 40 hari. Setelah itu Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka. Yesus tahu persis karena Tuhan Maha tahu bagaimana keberadaan murid-muridnya. Yesus tidak pernah salah pilih dengan mereka. Yesus akan segera mengutus mereka untuk menggantikan tugasnya, melanjutkan tugasnya Tuhan Yesus. Dan Yesus tahu bahwa tidak mudah untuk menjadi utusannya Tuhan Yesus, melayani, menggantikan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi, bagi dunia itu adalah kebodohan dan kekonyolan. Sebab itu, Yesus menghiburkan. Ada perubahan ketika murid-murid tetap komitmen, konsisten menjadi utusannya Yesus, menjadi pelayannya Yesus, tetap pada jalan jalan Injil itu, jalan salib itu. Ada perubahan status keluargaku. Ayat yang ke-20 di sana dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus. Nah, sekarang Tuhan Yesus berbicara untuk semua yang diutusnya. Dalam konteks perikop kita adalah untuk murid-murid yang akan segera diutusnya. Ketika dunia menilai, wah kamu itu loh bodoh sekali ya, meninggalkan nelayan pekerjaanmu, meninggalkan kesempatan karirmu, hanya untuk mengikuti gurumu yang akhirnya meninggalkanmu, naik ke surga maksud saya, meninggalkanmu. Tapi disinilah Yesus mengingatkan, engkau yang aku utus. Lalu peneguhannya apa? Atau penghiburannya apa? Barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Di sini sebenarnya ada dua kelompok keluargaku. Kelompok siapa yang menerima, siapa yang diutus. Nah, secara singkat saya akan membicarakan ini. Jemaat yang menerima dan hamba Tuhan yang diutus. Perikopnya berbicara 11 murid yang akan diutus. Barang siapa nanti menerima engkau sebagai utusanku, orang itu tidak menerima engkau tetapi menerima aku, menerima Yesus maksudnya. Dan barang siapa menerima Yesus, dia menerima Bapa. Dan keluargaku bisa membaca janji firman Tuhan. Apa yang terjadi ketika orang menerima Bapa, menerima Yesus? Saya tidak bisa mengungkapkan keseluruhannya. Itu janji berkat yang luar biasa. Walaupun tidak kita cari, bukan menjadi tujuan utama kita. Tapi Tuhan mengingatkan, siapa yang menerima Yesus adalah menerima Bapa. Siapa yang menerima utusan Yesus, maka dia adalah menerima Yesus. Barang siapa menerima Yesus, menerima Bapa. Kalau digambarkan, menerima utusan Yesus, menerima Bapa. Dan itu disertai dengan janji. Jadi Yesus menguatkan rasul-rasulnya. Jangan kecil hati. Jangan kecil hati. Engkau memiliki wibawa surgawi. Engkau memiliki kuasa surgawi. Kalau digambarkan di kerajaan, utusan Yesus itu seperti disertakan stempel meterai. Stempel meterainya. Bahwa dia adalah representatif atau yang menggantikan Yesus. Jadi kalau tidak menerima utusan Tuhan, orang itu juga tidak menerima Yesus. Kalau menerima utusan Tuhan, maka orang itu menerima Yesus dan menerima Bapa. Ini untuk rasul-rasul dan hamba Tuhan. Saya diteguhkan juga di sini.
tapi untuk jemaat, untuk orang yang menerima. Ini juga menghiburkan keluargaku. Kalau kita menerima utusan Tuhan, maka kita sedang menerima Tuhan. Bagian firman Tuhan yang lainnya, kalau kita menyambut Nabi sebagai Nabi, maka berkatnya Nabi juga untuk kita. Firman Tuhan juga mengatakan, barang siapa menerima saudaraku yang paling hina dan memberikan air minum saja, maka kita sudah menerima Yesus dan tidak akan kehilangan upahnya. Jadi keluargaku, saya tidak bermaksud untuk menggunakan firman Tuhan untuk memperkaya diri saya, tidak. Tapi ini apa yang dituliskan di sini. Kalau keluargaku menerima utusan Tuhan, hamba Tuhan siapapun itu, bukan hanya saya, hamba Tuhan siapapun itu, maka keluargaku tidak akan kehilangan berkat. Kenapa? Karena dengan menerima hamba Tuhan, keluargaku sedang menyambut dan menerima Tuhan yang mengutusnya. Kita tidak akan kehilangan. Oleh sebab itu, berkali-kali saya sampaikan terima kasih kepada keluargaku yang memperhatikan hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, termasuk Mas Yosef. Kita akan dukung. Motivasi kita bukan supaya Tuhan semakin memberkati kita, tidak. Tapi barang siapa menyambut utusanku, dia menyambut Bapa yang mengutus aku. Yang disertai dengan janji berkatnya di dalam Alkitab. Kiranya ini akan memberkati kita, keluargaku. Tuhan mengingatkan kita, Tuhan meneguhkan kita, dan Tuhan menghiburkan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur. Kami bisa mempelajari bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Tahu. Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih sayang. Bahkan sekalipun Engkau mengetahui bahwa Yudas segera akan mengkhianatimu, tapi Engkau mengingatkannya dan Engkau memberikan kesempatan untuk bertobat. Terima kasih ya Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang Maha tahu akan masa depan kami. Kami belajar untuk menyerahkan hidup kami kepadamu. Supaya Tuhan yang akan mengarahkan hidup kami. Tuhan yang akan berkuasa atas kehidupan kami. Tuhan yang akan mengatur. Dan ketika kami menyimpang, Tuhan yang akan menegur, mengingatkan kami. Supaya kami segera kembali kepada kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh besar kasih setiamu kepada kami. Dan kami juga mau belajar. Selagi kami melayani Tuhan. Selagi kami menjalankan apa yang Tuhan inginkan. Kami adalah utusan-Mu. Dan Kau melengkapi kami dengan kewibawaan surgawi. Kuasa surgawi. Di satu sisi kami belajar dan bersyukur. Bahwa ketika kami menghargai hamba Tuhan yang melayani kami. Kami menerima hamba Tuhan yang melayani kami. Sebenarnya kami sedang menerima dan melayani Tuhan yang mengutusnya. Dan janji firman-Mu luar biasa. Bahwa kami tidak akan kehilangan upah. Karena ketika kami memperhatikan orang yang tidak kami kenal sekalipun, itu sebenarnya kami sedang memperhatikan Tuhan. Lebih-lebih ketika kami memperhatikan hamba Tuhan. Maka janji berkat-Mu akan melimpah atas kami. Terima kasih ya Tuhan menerangkan firman-Mu untuk menjadi kekuatan iman, penghiburan, dan semangat kami di dalam mengasihi dan melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan meresponi firman Tuhan dengan nyanyian Engkau Alasanku Hidup.